Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan pembinaan ideologi Pancasila melalui program eksekutif nasional gotong royong yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia pada 12 September 2023. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir didampingi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Hadir pula dalam kegiatan ini Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila melalui program eksekutif nasional gotong royong ini bertujuan untuk membangun konsensus, komitmen kebersamaan pandangan dan persepsi terhadap visi, misi, dan strategi kebijakan nasional untuk aparatur negara. Secara teknis operasional, pelaksanaan kegiatan PIP-PIN ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Eksekutif Nasional yang bertujuan untuk membangun konsensus, komitmen, kebersamaan pandangan dan persepsi terhadap visi, misi, dan strategi kebijakan nasional, sehingga para peserta dapat melakukan pengembangan alternatif kebijakan dalam menghadapi permasalahan aktual bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun karakter pimpinan tinggi yang berjiwa Pancasila, sehingga terwujud kolaborasi dan sinergitas antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mewujudkan ideologi Pancasila sebagai living ideology dan sebagai working ideology dalam pelaksanaan seluruh kebijakan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil. Diharapkan usai kegiatan terwujud sinergitas antar instansi untuk Indonesia maju yang semakin kuat. Unjuk rasa warga Rempang Batam, Kepulauan Riau yang menolak pengosongan lahan pada Senin 11 September lalu berujung ricuh. Dalam menanggapi keadaan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak untuk bersikap tenang dan mengutamakan penyelesaian masalah dengan musyawarah. Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan terus mengedepankan cara-cara persuasif yang bersifat sosialisasi, edukasi, dan musyawarah. Kericuhan ini terjadi setelah dialog massa dengan BP Batam tidak menemukan titik tengah penyelesaian. Usai kericuhan ini, Polri akan menambah jumlah personel menyesuaikan dengan eskalasi ancaman. Meskipun demikian, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri tetap mengedepankan cara-cara persuasif dan dialog. Sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang berada di Pulau Rempang. Kejadian beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada sosialisasi, tapi mungkin masyarakat masih belum semuanya memahami. Hingga pada saat terjadi kegiatan pengukuran patok, dalam rangka hanya memasang patok, pada saat itu terjadi penutupan jalan dan kemudian eskalasinya meningkat sehingga terjadi bentrokan yang mengarah ke hal yang bersifat anarkis dan kemudian mau tidak mau dilontarkan gas air mata untuk membubarkan. Memang ada beberapa isu di lapangan, namun saat itu semuanya kemudian bisa kita tindak lanjuti sehingga kemudian situasi termasuk masyarakat juga kemudian bisa kita atasi dengan baik. Berikutnya kemudian dilaksanakan sosialisasi dan kemudian pelaksanaan pemasangan patok bisa berjalan. Beberapa hari setelah itu ada aksi demo di depan BP Batam
pada saat itu perwakilan sudah diterima, kemudian terjadi komunikasi, penjelasan, namun kemudian karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan, sehingga kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif. Dalam aksi unjuk rasa Senin 11 September lalu yang berakhir ricuh, polisi mengamankan 43 orang. Saat kericuhan terjadi, 17 personel polisi dan 3 personel Satpol PP serta 2 personel BP Batam mengalami luka-luka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Seminar Nasional Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor-Impor. Kegiatan ini berlangsung pada 14 September 2023. Dalam seminar ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerja sama untuk membahas tata kelola di bidang ekspor dan impor. Seminar ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajaran Bareskrim Polri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani bersama jajaran Direktorat Kementerian Keuangan lainnya. Pada seminar ini, Polri dan Kementerian Keuangan membahas mengenai indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan perbaikan terhadap indeks persepsi korupsi. Hari ini Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan jajaran melaksanakan kegiatan seminar. Salah satu tema yang dibahas adalah perbaikan tata kelola di bidang ekspor impor. Sebenarnya masih banyak materi ataupun tema-tema lain, namun hari ini kita bicara di sektor tersebut, dan yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap indeks persepsi korupsi yang beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh salah satu lembaga survei transparansi internasional, di mana poin-poin temuan tersebut tentunya harus kita jawab dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki, tidak hanya masalah tata kelola saja. Namun ini menunjukkan semangat bahwa Indonesia tentunya merespon baik terhadap hasil dari IPK tersebut, dan tentunya kita semua di seluruh kementerian lembaga termasuk Polri juga akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan yang ada, dan harapan kita dengan IPK yang semakin baik tentunya ini juga akan mempengaruhi penilaian internasional terhadap kemudahan berusaha dari negara-negara maju untuk terus-menerus meningkatkan investasi, tentunya juga menjaga dan mengawal ekspor impor, khususnya tadi disampaikan oleh Bu Menkyu bahwa saat ini ada fenomena barang yang banjir masuk ke Indonesia akibat dari konstelasi global yang tentunya kita harus sama-sama jaga, sehingga di satu sisi kondisi industri dalam negeri tetap harus bisa kita jaga, di sisi lain postur negara, postur APBN, kemudian potensi kebocoran dan juga income bagi negara baik dari sektor pajak maupun sektor PNBP dan sektor-sektor lain bisa kita perkuat sehingga fondasi Indonesia tetap kuat dan ke depan akan semakin baik. Mungkin itu sementara yang bisa kami lakukan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk Indonesia, untuk negara kita, untuk seluruh para
pelaku usaha yang ikut dalamnya untuk kemudian memahami apa yang harus diperbaiki untuk tata kelola yang lebih baik ke depan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik upaya Polri dalam melakukan langkah penting untuk membahas lebih detail dan sistematis mengenai penyebab IPK Indonesia menurun, dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dalam pelayanan ekspor-impor.